Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya John Smith selaku manajer pemasaran dari PT Primakarya Bex. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan analytical report dan juga usulan program di tahun 2026 berdasarkan analisis data penjualan dan situasi di tahun 2025. Sebagai perusahaan tas yang sudah berdiri sejak tahun 2011, kami sangat mementingkan produk yang fungsional, tahan lama, dan juga desainnya yang mengikuti tren dan cocok bagi pelajar di Indonesia. Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan tas yang berkualitas, persaingan usaha semakin ketat. Perubahan tren, ekspektasi konsumen, serta pergeseran belanja ke platform digital mengharuskan kami untuk memperkuat strategi pemasaran serta layanan kami. Ya, berikut adalah data penjualan di tahun 2025. Terlihat tren penurunan yang signifikan di bulan Februari hingga bulan Juni, dengan penjualan tertinggi di bulan Januari yaitu 1.200 unit dan juga penjualan terendah di bulan Desember yaitu 700 unit. Peningkatan sementara juga terjadi di bulan Juli dan November. Hal itu didorong karena musim liburan serta program akhir tahun. Lalu anggaran promosi yang terus dipotong setelah bulan April juga sangat mempengaruhi performa penjualan kita. Nah, berdasarkan data penjualan dan komunikasi internal, kami sudah mengidentifikasi 4 permasalahan utama. Pertama, permasalahan terjadi karena kendala distribusi dan stok di bulan Februari hingga Maret yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Lalu permasalahan kedua terjadi karena pemotongan anggaran promosi sejak bulan April akibat efisiensi direksi. Lalu permasalahan ketiga terjadi karena review negatif di marketplace yang menyebabkan penurunan citra perusahaan kita. Lalu yang keempat, karena produk baru kompetitor yang lebih menarik perhatian pasar. Tetapi di sisi lain, kami juga dapat melihat adanya beberapa peluang. Yang pertama, program akhir tahun terbukti mampu meningkatkan penjualan secara signifikan. Yang kedua, event musim liburan mampu meningkatkan engagement dan juga penjualan. Dan yang terakhir, digital marketing masih bisa dioptimalkan, terutama karena brand kita sudah memiliki nama dan sudah dikenal oleh pasar. Berdasarkan analisis data tersebut, saya dapat mengusulkan 4 strategi. Yang pertama yaitu fokus digital marketing. Berdasarkan data 2025 menunjukkan penurunan penjualan saat anggaran promosi dikurangi. Maka strategi di 2026 difokuskan pada optimalisasi digital marketing melalui marketplace dan juga media sosial. Strategi yang kedua yaitu program loyalitas pelanggan. Meningkatnya review negatif pada 2025 menunjukkan pentingnya menjaga kepuasan pelanggan. Program loyalitas diusulkan untuk membangun hubungan jangka panjang melalui insentif pembelian ulang, voucher pelanggan setia, dan dorongan ulasan positif yang berguna untuk memperkuat reputasi perusahaan kita. Strategi ketiga yaitu bundling produk sekolah. Untuk meningkatkan daya saing pada periode tahun ajaran baru, strategi bundling produk sekolah ini diterapkan dengan menawarkan paket pembelian bernilai tambah. Strategi ini bertujuan meningkatkan nilai transaksi, sekaligus juga menarik konsumen yang sedikit sensitif terhadap harga. Strategi yang terakhir yaitu event promosi musiman. Di data 2025 menunjukkan lonjakan penjualan pada periode tertentu seperti pertengahan dan akhir tahun. Oleh karena itu, promosi musiman seperti back to school dan akhir tahun perlu dirancang lebih terstruktur sebagai momentum utama peningkatan penjualan dan brand awareness. Nah, untuk mendukung strategi tersebut, kami akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kami optimalisasikan anggaran digital. Anggaran pemasaran ini difokuskan pada kanal digital dengan performa terbaik dan bisa dievaluasi secara berkala.
Hal yang kedua, kami akan berkolaborasi dengan influencer yang parenting, dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya orang tua, dengan menonjolkan kualitas, fungsi, dan manfaat produk kami secara lebih persuasif. Yang ketiga, kami akan melakukan peningkatan layanan dan respon keluhan. Perusahaan perlu meningkatkan kecepatan respon terhadap keluhan pelanggan dan memperbaiki koordinasi distribusi agar menjaga kepuasan serta mengurangi review negatif. Yang terakhir yaitu monitoring review online. Monitoring ulasan online dilakukan secara rutin sebagai bahan evaluasi kualitas produk, layanan, dan efektivitas strategi pemasaran. Nah, jadi data penjualan dan analisis tahun 2025 menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang ada perlu diperbarui untuk menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif. Fokus pada efisiensi, digitalisasi, dan pendekatan berbasis data menjadi kunci utama strategi pemasaran 2026. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat mulai mengimplementasikan strategi digital marketing, program loyalitas, bundling produk, dan promosi musiman secara terintegrasi sejak awal tahun 2026 guna untuk meningkatkan daya saing dan kinerja penjualan secara berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan memperhatikan presentasi saya. Saya sangat terbuka apabila Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan dan ingin berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih.